Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, terlebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas kita dan ibadah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan diberi ganjaran pahala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa marzati wal labas wa amrana an tazawwada biha yawmil hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mawsufu bi sifatil khas. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana aswatul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama taslima katsira. Amma wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad wazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat Masjid Syahdan Rukun yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi umur, kesehatan dan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan harapan dan doa, niat dan langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal soleh untuk bekal kehidupan kita di akhirat kelak ya Rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita sama-sama selanjutkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk umatnya yang selalu setia mengikuti ajaran yang dibawanya hingga akhirnya kita amin ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yaitu dalam artian menjalankan segala perintahnya dan berusaha untuk menjauhi segala larangannya, agar kita menjadi manusia yang berutuh baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang siapa diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenali diri kita sendiri adalah kunci mengenal Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitab
siapa mengenal dirinya, sesungguhnya dia mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mengenal diri sendiri begitu penting untuk dilakukan oleh seorang muslim. Kendati demikian, pengenalan diri tidak hanya sekedar lahiriah. Mengenal diri dilakukan lebih dalam lagi, seperti menanyakan kepada diri kita, siapa kita dan dari mana kita akan datang, kemana kita akan pergi, dan apa tujuan kedatangan kita. Hari ini yang dirahmati Allah, mengenali diri sendiri dapat dimulai dengan mengenal 3 sifat manusia sebagaimana digolongkan oleh Imam Al-Ghazali. Yaitu yang pertama, sifat-sifat binatang atau disebut dengan sifatul bahaim. Sifat-sifat binatang adalah sifat makhluk hidup dengan mobilitas kebutuhan biologis seperti tidur, makan, kawin, dan sebagainya. Manusia memiliki sifat-sifat bahaim yang bersifat alamiah dan kerap disebut dengan kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Maka dari itu tidak heran bahwa hidup dunia yang perlu dipertahankan adalah untuk bertahan hidup, seperti kebutuhan makan, minum, dan lain sebagainya, atau bahkan kawin. Ada pepatah mengatakan bahwa hari ini makan apa, hari ini makan siapa, hari besok makan siapa. Ini adalah salah satu kebutuhan manusia yang bersifat alamiah dan sama seperti kebutuhan hewan. Kedua, sifat-sifat setan atau sifatus sayatin. Sifat-sifat ini digambarkan dengan keburukan, keangkaran, mengubarkan kejahatan, tipu daya, dusta, dan lain sebagainya. Maka tidak heran bahwa apabila manusia dimasuki oleh sifat setan, maka yang timbul adalah kerusakan, kebrutalan, bahkan berujung kematian atau merugikan kepada diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, sifat-sifat malaikat atau sifatul malaikat. Sifat-sifat malaikat yang senantiasa memuji, merenungi, dan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat yang baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sifat-sifat yang sesuai dengan sifatul malaikat. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwa diri kita memiliki kecenderungan untuk menjalankan sifat hewan dan setan. Kendati demikian, seorang muslim harus senantiasa berusaha mengendalikan makhluk yang berlebihan atau yang bersifat binatang dan meninggalkan sifat yang kurang baik atau sifat setan. Setelah meninggalkan sifat yang kurang baik tersebut, seorang muslim harus dapat mengikuti yang disebut dengan sifat-sifat malaikat, yaitu yang senantiasa berbuat baik, senantiasa taat kepada Allah, senantiasa memuji kepada Allah, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, selain kita mengenal 3 sifat tersebut, Imam Al-Ghazali juga menunjukkan bahwa kita juga harus mengenal struktur diri kita sendiri. Imam Al-Ghazali mengibaratkan diri manusia sebagai kerajaan, yaitu yang terdiri dari 4 struktur pokok, meliputi jiwa sebagai raja, akal sebagai perdana menteri, sahabat sebagai pengumpul pajak, dan amarah sebagai polisi. Yang pertama, sifat sahabat memiliki kecenderungan menarik manfaat
kenikmatan dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sahabat berlaku memenuhi kebutuhan dan keinginan individu atau diri pribadi tanpa menghiraukan yang lain. Kemudian yang kedua, amarah. Amarah memiliki tugas melindungi diri. Amarah berkarakter berani, namun cenderung kasar dan keras. Maka apabila manusia terhinggapi oleh amarah, yang terjadi adalah percekcokan karena amarah tidak akan terkendali. Bahkan terjadi pertumpahan darah baik dimanapun asalkan amarah tidak bisa dapat dikendalikan. Ketiga, akal atau nalar yang memiliki fungsi berpikir, imajinasi, menghafal dan lain sebagainya. Akal berposisi sebagai kendali atas amarah dan sabar. Dan yang terakhir adalah jiwa atau hati sebagai kendali dari akal. Jiwa atau hati yang memiliki nalar atau memiliki kehendak yang halus dan bisa memikirkan bahwa ini adalah baik atau tidak. Apabila akal dan sifat sahabat tidak terkendalikan, maka hati pun akan bisa berbicara. Hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akal memiliki kecenderungan buruk, yakni bertindak liar sehingga memunculkan sebagai tipu daya dalam syahwat dan amarah. Oleh sebab itu diperlukan hati nurani yang bersih dan mengendalikan akal secara benar untuk mencapai jiwa yang mampu mengendalikan akal. Diperlukan perjuangan keras yang disebut dengan ulah rohani atau istilah Islamnya adalah mujahadah, yaitu perjuangan yang betul-betul untuk mengendalikan rohani kita. Karena rohani kita adalah membutuhkan yang disebut makanan. Makanannya rohani kita adalah kebaikan, yaitu seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan sholat, puasa, membaca Quran dan lain sebagainya. Yang bersifat sosial seperti memberikan sebagian rezekinya kepada orang yang membutuhkan, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya termasuk olah rohani atau yang disebut dengan makanan jiwa rohani. Proses jiwa meninggal akan memunculkan cahaya ilahi yang memberikan petunjuk manusia ke jalan yang baik. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari kehidupan, kami benar-benar akan menunjukkan kepada mereka, yaitu ke jalan yang benar. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Hari ini sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan yang dapat Pak sampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi khususnya dan kepada masyarakat muslimin rahimahullah pada akhirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa qul tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرضاء لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وحافظوا على الطاعة وقدر الجماعة والجماعة ولكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسمى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضا عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارفع عن البلاء والوباء والفحشاء والشر والإيمان ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلاد المؤمنين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل هذا بلدا في إندونيسيا أمنا مطمئنا وما يحب بالمؤمنين واصلح ذات بينهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه على يذكركم واذكروا الله العظيم وذكر الله